Oke, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah secara online ya, masih dalam suasana lockdown. Saya harap saudara dan keluarga masih tetap ada dalam keadaan baik dan sehat. Pagi ini saya akan sampaikan sebuah khotbah yang saya ambil dari Joshua pasal pertama. Joshua pasal pertama, saya akan bacakan beberapa ayat terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kita loncat ayat kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Sampai situ terlebih dahulu. Judul khotbah pada pagi hari ini adalah When Things Are Changing. When Things Are Changing. Bapak Saudara sekalian, hidup adalah sebuah perubahan. Satu-satunya hal yang tidak pernah berubah dalam hidup kita adalah kenyataan bahwa hidup akan selalu berubah. Change is the only constant in life. Pandemi COVID-19 adalah satu periode dalam kehidupan manusia di seluruh dunia, di mana manusia mengalami begitu banyak perubahan yang terjadi dengan sangat cepat dan terakselerasi. Ya, kalau dulu kita nggak biasa pakai mask, hari ini ya kalau nggak pakai mask dianggap tidak biasa, saudara. Kalau dulu working from home mungkin belum terlalu wajar, hari ini sudah wajar. Dulu kita salaman itu sangat biasa, hari ini mungkin orang nggak mau salaman atau ragu-ragu untuk salaman, shaking hand. Ya, kalau dulu orang batuk bersin biasa saja, saudara. Tapi coba hari ini kita batuk bersin, apalagi dalam lift, apalagi kita nggak sempat tutup mulut, ya orang bisa maki-maki kita, bukan? Ya, ini adalah perubahan-perubahan kecil yang sedang kita alami hari-hari ini di masa pandemi. Demikian juga dalam kehidupan kita secara pribadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu banyak perubahan yang orang alami. Dan termasuk diantaranya perubahan yang mungkin tidak nyaman, yang tidak mengenakan, bahkan menyakitkan. Ya, begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, ya, keuangan atau ekonomi yang terpuruk, usaha bisnis yang menurun, anggota keluarga atau teman-teman kita mungkin sempat sakit COVID-19, bahkan ada yang meninggal oleh karena COVID-19 dan lain sebagainya. Ini adalah perubahan-perubahan yang banyak dialami oleh orang hari-hari ini. Saya mau berkata, secara manusiawi, by nature, we don't like changes. Kita nggak suka sama yang namanya perubahan. Ketika perubahan terjadi, respons kita biasanya kita akan bertanya-tanya, why is this happening to me? This is not happening. I don't like this. Itu adalah respons manusiawi di tengah-tengah perubahan, saudara. Tapi pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian kita belajar bersama apa kata firman Tuhan. Hal-hal apakah yang harus kita lakukan di tengah-tengah perubahan kehidupan yang mungkin tidak nyaman dan membuat kita nggak enak atau bahkan menyakitkan dalam kehidupan kita. Kita lihat saudara di perikop yang tadi kita baca. Musa dan Joshua mereka baru mengalami sebuah perubahan yang sangat-sangat besar. Perubahan apakah itu? Musa, pemimpin mereka, mati. Setelah 40 tahun mengembara di padang gurun, keluar dari Mesir, belum masuk tanah perjanjian, Musa sudah mati. Bisakah saudara bayangkan bagaimana perasaan bangsa Israel dan Joshua? Ya, dan Musa bukan orang biasa saja, saudara. Kita berkata dalam Ulangan 34 ayat 10 bahwa tidak ada lagi nabi yang pernah bangkit di antara orang Israel yang seperti Musa. Orang besar, orang hebat. Saya bayangkan mereka begitu terpukul, begitu sedih, saudara, mengalami perubahan yang sangat besar tersebut. Dan mereka berkabung selama 30 hari atau 1 bulan lamanya, ya, menangisi
kepergian Musa. Nah, kita ketemukan dalam Yosua pertama ini beberapa hal yang Yosua lakukan yang saya harap bisa membantu saudara, membantu saya untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita ketika kita mengalami perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Hal pertama, saudara, yang harus kita lakukan di tengah-tengah perubahan kehidupan adalah we make transition in our heart. We make transition in our heart. Ayat 1-2a berkata, sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Hambaku Musa telah mati. Perhatikan ini, saudara. Ini satu perkataan yang menarik hati saya. Bisakah saudara bayangkan kalau saudara menjadi Yosua, sudah 30 hari berkabung, ya karena Musa mati, lalu Tuhan datang, dan hal pertama yang Tuhan sampaikan adalah, Yosua, hambaku Musa telah mati. Kalau saya jadi Yosua, saudara, mungkin saya akan berpikir dalam hati saya, duh Tuhan, you think, can you be more obvious? Mungkin dalam hati saja, saudara, karena saya nggak berani, meskipun Tuhan sudah mengerti hati kita tentunya. As if Joshua needs a reminder, seakan-akan Yosua harus diingatkan, seakan-akan Yosua nggak tahu bahwa Musa sudah mati. Yosua tahu, saudara, but yet Tuhan berkata, hambaku Musa telah mati. Apa maksud Tuhan? Percayakah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa setiap firman Tuhan yang disampaikan itu disampaikan dengan kesengajaan? Yesaya 55 ayat 11 berkata bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Selalu ada maksud dan tujuan dari firman Tuhan. Apa maksud dan tujuan Tuhan berkata, sebab atau hambaku Musa telah mati? Sometimes God needs to remind us that things have changed. Because we haven't changed and He wants us to change. Seringkali Tuhan mau mengingatkan kita bahwa perubahan sudah terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Tuhan mau untuk kita juga berubah. Inilah langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita mengalami perubahan yang besar dalam kehidupan kita, saudara. Menerima kenyataan di dalam hati kita bahwa perubahan sudah terjadi. Inilah yang saya maksud dengan make a transition in our heart. Coba kita lihat, saudara, apa bedanya antara change and transition. Apa bedanya antara change and transition? Change adalah perubahan yang eksternal, event, saudara. Sedangkan transition itu perubahan yang internal, di dalam, sebuah respons. Jadi change itu di luar, sedangkan transition itu di dalam. Ya, change itu what is happening to us. Transition, what is happening in us. Change itu can happen quickly. Transition may take a while. Change itu circumstances. We don't have control over it. Kita nggak punya kendali atas peristiwa perubahan yang terjadi di luar kita, saudara. Tapi transition itu persoalan attitude atau sikap hati. Dan kita punya control, kendali atasnya. Di tengah-tengah perubahan kehidupan kita, pastikan, saudara, we make a transition in our heart. Artinya we adapt, we adjust, we embrace the change, we come to term with the change. Ya, kita tidak harus menerima perubahan tersebut. Bedakan, saudara, ya, kita tidak harus menerima perubahan tersebut, tapi kita harus menerima kenyataan bahwa keadaan sudah berubah. This is the first step. Making a transition in our heart itu akan membantu kita untuk move forward, untuk move on, bukan move backward. Perhatikan foto-foto berikut ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Foto-foto apakah ini? Ya, ini adalah foto-foto dari benda-benda atau barang-barang yang keren sebenarnya, saudara. Ya, tapi dulu, betul, Bapak Ibu Saudara sekalian, barang-barang yang canggih, barang-barang yang high-tech, barang-barang yang kekinian. Tapi dulu, saudara, ya, bagaimana dengan sekarang? Sudah nggak lagi.
Ya, bayangkan kalau hari ini katakanlah saya pakai celana model cut bray seperti ini, saudara. Ya, saya rasa orang akan ketawa melihat saya. Saudara akan ketawa melihat saya. Ya, saudara akan berpikir, Nino belum move on. Kenapa? Karena celana ini celana model 60-an, 70-an, tapi sekarang masih dipakai. Ya, belum move on, saudara. Bayangkan kalau saya masih pakai handphone model batu bata seperti ini, brick phone. Ya, memang dulu keren, saudara, tapi sekarang sudah nggak keren lagi dan sudah nggak bisa dipakai lagi. Anyway, ya, bayangkan kalau kita masih pakai mesin ketik seperti ini, atau komputer model zaman bahula seperti ini, atau barang-barang yang lain, VHS dan lain sebagainya. Ya, artinya kita belum move on, bukan? Ya, waktu sudah berganti, zaman sudah berlalu, tapi kita masih stuck di masa lalu istilahnya. Dan demikian juga dalam kehidupan kita. Mungkin kita tersenyum melihat foto-foto ini, saudara. Tapi ada berapa banyak dalam kehidupan kita, kita pun sama, kita belum move on. Di tengah-tengah perubahan-perubahan yang Tuhan izinkan terjadi kita alami. Di tengah-tengah musim-musim kehidupan yang baru yang Tuhan perkenalkan dalam kehidupan kita, seringkali kita belum move on. Kita begitu cepat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang sebenarnya sepele. Fashion, gadget, teknologi, dan lain sebagainya. Tapi kita lambat untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan kehidupan yang justru sangat penting yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Saudara, ciri-ciri orang yang nggak bisa make a transition in their heart ketika perubahan terjadi, itu adalah mereka selalu mengagung-agungkan masa lalu. Ya, mereka selalu membandingkan masa sekarang dengan masa lalu. Ya, it's like the living in the past. Selalu berusaha menghidupkan hal-hal yang sudah mati, yang sudah berlalu sebenarnya di masa sekarang ini. Ya, sehingga semua orang sudah move on, bahkan Tuhan sendiri sudah move on, tapi mereka masih tenggelam dalam kenangan dan kejayaan masa lalu. Dan saya mau berkata, orang yang seperti ini tidak akan pernah mengalami hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan dalam hidup mereka. Bapak Ibu sekalian, dengar baik, perubahan diizinkan Tuhan kita alami supaya kita punya pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan, saudara. Mengalami kasih Tuhan lebih lagi, mengalami kuasa Tuhan lebih lagi, mengalami penyertaan Tuhan lebih lagi. Bayangkan kalau Joshua nggak mau menerima kenyataan bahwa Musa sudah mati. Bayangkan ketika Tuhan berfirman, Joshua, hambaku Musa telah mati. Dan Joshua berkata, enggak mau Tuhan. Joshua, hambaku Musa telah mati. Enggak bisa pokoknya Tuhan. Saya rasa kita enggak akan pernah mendengar betapa hebatnya kuasa Tuhan dinyatakan atas Joshua. Menyeberangi sungai Yordan, meruntuhkan tembok Yeriko, mengalahkan begitu banyak bangsa di Kanaan, dan bahkan membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Semuanya dilakukan Joshua bukan sebelum Musa mati, tapi sesudah Musa mati, sesudah perubahan itu terjadi. Bapak-Ibu sekalian, kalau hari-hari ini ada di antara saudara yang diizinkan Tuhan mengalami perubahan-perubahan yang mungkin drastis, yang nggak nyaman, bahkan menyakitkan rasanya. Saya mau berkata pada pagi hari ini, mari kita belajar. Make a transition in our heart. Percayalah, Tuhan akan membawa kita ke musim-musim yang baru. Sehingga kita bisa sampai ke puncak-puncak yang baru, memasuki pintu-pintu yang baru. Dan kita bisa berikan kesaksian-kesaksian yang baru. Betapa Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Hal yang pertama di tengah-tengah perubahan kehidupan yang harus kita lakukan, we make a transition in our heart. Dan hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah hold on to the things that never change. Hold on to the things that never change. Bapak Ibu sekalian, ketika segala sesuatu berubah, mari kita pegang hal-hal yang tidak pernah berubah. Hal-hal apakah itu yang tidak pernah berubah? Ayat 2b, kita melihat di sana, God's plan never change. God's plan never change. Rencana Tuhan itu tidak pernah berubah, saudara. Ayat 2b berkata, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini.
engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi meskipun Musa mati, rencana Tuhan bagi bangsa Israel itu tidak berubah, saudara. Tidak lantas menjadi batal. Tuhan masih berencana membawa bangsa Israel masuk ke negeri perjanjian. Ya, rencana Tuhan tidak berubah meskipun keadaan berubah. Demikian juga dalam kehidupan kita. Saya mau berkata, situasi hidup saudara boleh berubah. Tapi percayalah, rencana Tuhan dalam hidupmu tidak pernah berubah. Rencana yang membawa damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Yang membawa kita pada masa depan yang penuh dengan harapan. Apakah saudara mengaminkan hal ini? Pemazmur berkata, dalam Mazmur 57 ayat 3. Mazmur 57 ayat 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Ya, Allah yang menyelesaikannya bagiku. Saya suka bagian ini, saudara. Bahasa Inggris berkata, I cry out to God most high, to God who fulfills his purpose for me. Allah yang menyelesaikan bagiku. Bahasa aslinya El Gomer. Allah kita adalah Allah El Gomer. Allah yang menyelesaikan. Ya, kalau Tuhan sudah berencana, pasti Ia akan genapi. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Tuhan sudah memulai hal-hal yang baik dalam kehidupan saudara, pasti Dia akan selesaikan, pasti Dia akan sempurnakan. Meskipun kita alami perubahan-perubahan yang mungkin tidak nyaman dalam kehidupan kita. Kalau saudara hari-hari ini alami banyak perubahan, yang mungkin mengejutkan hati saudara. Saya mau berkata, Allah yang kita sembah bukan Allah yang suka terkejut, bukan Allah yang suka panikan, saudara. Bukan Allah yang suka kagetan. Kalau Tuhan sudah berencana, percayalah rencananya tidak akan berubah. Bapak-Ibu sekalian, rencana Tuhan dalam hidup keluargamu tidak akan pernah berubah. Rencana Tuhan dalam masa depanmu tidak akan pernah berubah. Dalam hidup anak-anakmu, dalam hidup istrimu, suamimu tidak akan berubah. Percayakah saudara akan hal ini? Mari kita berpegang pada hal-hal yang tidak pernah berubah. Rencana Tuhan tidak pernah berubah. Ya, dan tuntunan Tuhan juga tidak akan pernah berubah, saudara. God's guidance never change. Ayat 5 berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, perhatikan ini saudara. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Musa sudah mati, tapi penyertaan Tuhan, Tuhan janji, akan tetap ada bersama dengan Joshua dan bangsa Israel. Saya ingat kisah Naomi. Bapak Ibu sekalian, Naomi hidupnya begitu menderita. Dia punya 2 orang laki-laki dan 2 menantu, tapi anaknya dua-duanya meninggal. Dia hidup di negeri asing bersama dengan menantunya, miskin, menderita. Menantu pertama pergi pulang, saudara, dan dia hanya hidup bersama dengan menantu kedua, yaitu Ruth. Hidupnya begitu menderita. Begitu menderitanya, sampai akhirnya Naomi putuskan untuk pulang ke kampung halaman. Dan dia ganti nama, saudara. Kalau orang sampai ganti nama, saya percaya orang tersebut tidak suka dengan keadaan hidupnya. Betul, saudara? Naomi itu artinya sangat indah, sangat baik. Naomi itu artinya pleasant, senang, menyenangkan. Tapi dia ganti nama karena hidupnya yang begitu menderita menjadi Mara. Mara itu artinya pahit, Bapak Ibu sekalian. Dari yang tadinya menyenangkan menjadi pahit. Tapi kalau kita membaca kisah Naomi dan Ruth, sebenarnya saudara jelas sekali kita melihat tuntunan penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam titik-titik lembah-lembah musim-musim kehidupan Naomi, saudara. Dan kita melihat di kisah selanjutnya, Tuhan pulihkan keadaannya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Meskipun kita alami perubahan kehidupan yang begitu drastis, mungkin 180 derajat, dari yang tadinya pleasant, menyenangkan, menjadi marah, pahit. Percayalah saudara, penyertaan dan tuntunan Tuhan, God's guidance never change. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Satu ayat firman Tuhan yang sangat saya suka dalam Yesaya pasal ke-41. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu," kata Tuhan. "Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ya, ini satu janji firman Tuhan yang sangat luar biasa. Mari kita pegang hal-hal yang tidak pernah berubah, rencana Tuhan yang tidak pernah berubah, tuntunan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berubah, dan firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Ayat 9, saudara, kita berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Ini firman Tuhan yang diberikan kepada Joshua 3 kali muncul dalam Joshua pertama ini, saudara. Ya, tapi ini adalah firman Tuhan yang sebenarnya sudah disampaikan Tuhan juga sebelum Musa mati. Kalau kita lihat dalam Ulangan 31, 3 kali di sana, Tuhan juga berikan firman yang sama, berikan perintah yang sama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan bagi saya ini sesuatu yang signifikan, saudara, yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Bahwa dalam kehidupan kita, di tengah-tengah perubahan apapun yang kita hadapi, saudara, mari kita pegang senantiasa firman Tuhan. Karena firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Ya, janji Tuhan, perintah Tuhan tidak pernah berubah. Dan itulah hal-hal yang harus senantiasa kita pegang di tengah-tengah keadaan kehidupan yang penuh dengan perubahan. Seperti sebuah mercusuar, sebuah lighthouse di tengah-tengah lautan ketika kita alami badai gelombang angin ribut misalnya, yang begitu menakutkan, mengerikan sekalipun, kita bisa melihat ada mercusuar, ada daratan di sana, dan kita bisa mengarahkan mata kita. Mari kita pegang hal-hal. Mari kita arahkan mata kita kepada hal-hal yang tidak akan pernah digoncangkan, tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Dan satu hal lagi yang bisa kita temukan dalam Joshua pertama ini, di tengah-tengah perubahan kehidupan kita, mari we continue the journey. Ayat 10-11, firman Tuhan berkata, lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, "Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki." We continue the journey. Yosua dan bangsa Israel, mereka putuskan untuk meneruskan perjalanan. Di tengah-tengah perubahan kehidupanmu, saya mau berkata, make sure that we keep on going. We keep pressing forward. We continue with our journey. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya perhatikan selama masa pandemik COVID-19 ini, saudara, begitu banyak orang yang in the verge of giving up, seakan-akan hendak menyerah. Baru minggu lalu saya membaca di berita, saudara, Lifeline, organisasi yang menolong orang yang putus asa dan hendak mengakhiri hidup mereka. Hari-hari ini mengalami record number of phone call, saudara. Setiap hari kurang lebih 3.000 orang telepon ya ke Lifeline mencari pertolongan karena mereka sudah kehilangan pengharapan. One call for every second. Ya, demikian juga organisasi Beyond Blue yang menolong orang yang stres, depresi, dan lain sebagainya. Hari-hari ini mengalami record number of phone calls, lonjakan sampai 40%. Dan yang sangat membuat saya sedih, saudara, Kids Helpline, organisasi yang menolong anak-anak yang depresi atau mengalami menjadi korban domestic abuse dan lain sebagainya. Hari-hari ini di masa lockdown 3 bulan terakhir ini, saudara, mereka juga mengalami lonjakan sampai sepertiganya, 30%. Anak-anak kecil umur 5-12 tahun, saudara, mereka reaching out.
Mereka mencari pertolongan. Mereka hendak menyerah di tengah-tengah keadaan yang um, tidak mengenakan atau membuat mereka menderita hari-hari ini di masa pandemi. Dan mungkin ada di antara saudara hari-hari ini rasanya hendak menyerah di tengah-tengah perubahan kehidupan yang saudara alami. Semangatmu pudar. You cannot see the end of the tunnel. You stop looking forward anymore. Dengar baik saudara, don't give up. Don't give up. Your story is not finished. Your journey is not finished. Keep going. Continue with your journey. Saudara yang melayani, tetaplah melayani. Saudara yang mengasihi, tetaplah mengasihi, tetaplah memberi, tetaplah berdoa, tetaplah bekerja. Percayalah saudara, Tuhan sedang membawa engkau ke musim-musim baru dalam kehidupanmu. Dan tangannya yang kuat itu akan memegang kita melewati perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan tutup dengan sebuah kisah, sebuah kesaksian. Ada satu orang yang bernama Thomas Dorsey. Dia adalah orang kulit hitam, seorang musician yang sangat terkenal di Amerika. Dia dijuluki the father of gospel music. Orang pertama yang memasukkan musik-musik jazz blues ke dalam gereja, saudara, praise and worship gereja. Dan orang pertama yang memasukkan tepuk tangan ke dalam gereja. Karena pada saat itu di Amerika, tepuk tangan itu dilarang, saudara. Tapi Thomas Dorsey, ya bersama dengan musik-musiknya, ya itu memasukkan tepuk tangan ke dalam praise and worship. Sampai sekarang, saudara, di seluruh dunia. Papanya seorang pendeta, mamanya seorang musician, dan dari kecil, dari muda, si Thomas Dorsey, dia biasa untuk melayani Tuhan dengan bermain musik. Ya, keliling, ya KKR untuk bermain piano dan menyanyi, ya, dan memberkati begitu banyak orang. Dia mengarang ratusan lagu rohani yang terkenal masih dinyanyikan oleh orang sampai hari ini, saudara. Dan suatu ketika, si Thomas Dorsey dia hendak pergi keluar kota untuk melakukan KKR pelayanan. Tapi istrinya yang pada saat itu sedang hamil tua, dia berkata, kalau boleh, jangan pergi kali ini. Karena aku merasa agak nggak enak badan, dia katakan seperti itu. Tapi Thomas Dorsey dia putuskan tetap pergi melayani, karena dia pikir mungkin istrinya hanya sedikit saja sakit, sedikit saja nggak enak badan begitu. Dan dia akan pulang setelah beberapa hari untuk menemani istrinya. Lalu dia pergi, saudara. Singkat cerita, dia melayani KKR di kota St. Louis. Dan kemudian dia mendapat sebuah telegram kabar bahwa istrinya yang sedang hamil tua tersebut mengalami komplikasi dan lalu meninggal, saudara. Anaknya laki-laki dilahirkan, tapi keesokan harinya anaknya juga meninggal. Thomas Dorsey, dia begitu terpukul, dia begitu marah sama Tuhan, dia begitu kecewa sama Tuhan. Dan dia begitu stres, dia mengalami nervous breakdown sampai dia sempat lupa bagaimana main piano, bagaimana main gitar, saudara. Dia sampai lupa karena dia alami nervous breakdown. Dia kecewa, dia tinggalkan Tuhan. Dia putuskan mulai hari ini aku nggak mau lagi melayani. Dia salahkan Tuhan. Tuhan, karena aku pergi ke St. Louis untuk pelayanan, bukan untuk hal-hal yang lain. Kenapa engkau nggak menjaga istri dan anakku? Dia marah sama Tuhan, saudara. Dia putuskan untuk quit, untuk berhenti. Singkat cerita, waktu berlalu, Tuhan belum menyerah dalam hidup Thomas Dorsey. Hatinya Thomas Dorsey masih digedor-gedor rasanya, masih dikejar-kejar oleh Roh Kudus. Dan akhirnya, saudara, dia terjamah, dia lembutkan hatinya, dan dia putuskan untuk kembali melayani. Dia datang kepada Tuhan, dia minta ampun, dia menangis dengan hati hancur. Dia curahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan dengan jujur, saudara. Kemarahannya, keputusasaannya, kekecewaannya. Dia tuangkan semuanya. Dan dia tulis sebuah lagu yang berjudul Take My Hands, Precious Lord. Sebuah lagu yang terkenal sampai hari ini. Diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia berjudul Tuhanku, pimpinlah. Saya akan bacakan syairnya, saudara. Tuhanku, pimpinlah. Tanganku, peganglah.
Aku letih, aku lesu, aku lemah, melewati malam yang gelap. Aku mau pergi ke terang-Mu yang tetap itu. Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Bila jalan berat, Tuhan tinggallah dekat. Bila ajalku telah menjelang, Tuhan dengarku berseru, peganglah tanganku. Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Dan sebentar kita akan menyaksikan atau menikmati pujian ini dinyanyikan melalui cuplikan video sebentar, dan saya ajak kita merenungkan liriknya dan kita sembah Tuhan, saudara. Ini adalah lagu yang ditulis oleh seorang pria yang kehilangan segala-galanya, kehilangan istrinya, kehilangan bayinya, ya, begitu kecewa dan dia putuskan untuk quit sebenarnya, saudara. Tapi akhirnya he continue his journey. Dia terus berjalan maju. Dan hari ini dia dipakai Tuhan meskipun dia sudah meninggal. Lagu-lagunya masih memberkati begitu banyak orang di seluruh dunia. Lagu-lagu yang muncul, yang keluar dari hati, dari kesaksian hidupnya, dari pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Saudara sekalian, saya berharap pada pagi hari ini firman Tuhan bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi sesuatu yang membangkitkan iman kita semua. Perubahan apapun yang sedang saudara alami di masa-masa pandemi ini, saya berdoa supaya kita bisa make a transition in our heart. Kita bisa memegang, hang on, hold on to the things that never change. Rencana Tuhan, tuntunan penyertaan Tuhan, dan firman perintah Tuhan. Dan mari kita belajar to keep going, to continue with our journey. Dan kita akan saksikan dengan heran kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala sebentar, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman yang sudah kami dengar. We believe that you are God of every season. Dan Engkau sudah berjanji, Engkau akan menjadikan segala sesuatunya baru. You make all things new. Kau izinkan perubahan terjadi dalam kehidupan kami. Dan perubahan itu bukan akhir dari hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Tapi justru awal dari hal-hal yang lebih baik, yang lebih heran, lebih besar, lebih dahsyat, yang sudah Engkau sediakan dalam kehidupan kami. Pegang tangan kami Tuhan. Take our hands, our precious Lord. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan melalui musim-musim kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kiranya kita semua diberkati melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.